Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Nugraha dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama setengah semester ini. Yang pertama yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan. Secara yuridis, PKN dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air. Yang kedua, secara etimologis, pendidikan berarti usaha, sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang dapat mengembangkan diri. Sedangkan kewarganegaraan yaitu segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian secara terminologis, PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik dan diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Lalu ada kajian identitas nasional. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak karakter yang baik dan cerdas. PKN senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh NKRI karena integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi menjadi satu kesatuan. Lalu ada inti kajian negara dan konstitusi. Negara ialah tatanan dari rakyat, wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintahan yang sah dan berdaulat. Konsep negara dan teori asal-usul negara didefinisikan beragam menurut sudut pandang masing-masing. Berdirinya suatu negara harus memenuhi syarat, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat, wilayah, warga negara, dan pengakuan dari pihak lain. Lalu ada hubungan antara negara dan warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang berasal dari Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Hubungan negara dan warga negara merupakan pembicaraan masalah hak dan kewajiban yang saling timbal balik satu dengan yang lainnya. Lalu ada teori dan perencanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi dapat dipisahkan berdasarkan cara menyampaikan pendapat, berdasarkan titik prioritas, berdasarkan prinsip ideologi, dan berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat-alat kelengkapan negara. Lalu, yang terakhir yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum dan HAM. Indonesia adalah negara hukum, semua yang terkait dengan persoalan kewarganegaraan, kemasyarakatan, pemerintahan, atau kenegaraan harus diselesaikan atas dasar hukum. HAM merupakan hak yang paling dasar dan pokok yang dimiliki manusia sejak lahir, dengan tidak membedakan agama, bangsa, ras, suku, maupun jenis kelamin, serta bersifat universal. Lalu, pesan dari saya sebagai generasi muda tentang gap yang terjadi antara pemerintahan dan rakyat, yaitu masih banyak yang harus diperbaiki, terutama ketidakterbukaan pemerintah dengan apa yang terjadi di dalam tubuh pemerintah itu sendiri, kepada rakyat tentunya, sehingga membuat rakyat menjadi berprasangka buruk terhadap pemerintah dan menciptakan gap yang terjadi saat ini. Demikian video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.